yang sudah lama 3 bulan kurang lebih 3 bulan kita laksanakan, tapi pada hari ini kita akan mulai kembali dan seterusnya. Amin. Kita akan sebelum kita puji-pujian kita akan terlebih dan kita angkat pujian tunaikan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa di hadapan Tata kemuliaan-Mu, bukan Tuhan selalu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa di hadapan segala puji syukur bagimu kita selalu kemuliaan hanya bagimu. Pujilah namamu, lagi menaikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa di hadapan Tata kemuliaan, kutinggikan Tuhan segala puji syukur bagimu, kutinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Urapi siapapun yang saat ini Engkau pakai baik di dalam puji-pujian terlebih yang menyampaikan kebenaran-Mu Yesus. Makasih Bapa, kami akan mulai mengawali dengan puji-pujian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Kita akan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pacu dulu diri kita kuatkan hidup kita agar kita benar-benar kokoh, dan dengan puji-pujian kita semakin kuat. Amin. Kita angkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan baca berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diangkat kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diangkat kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri.
Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diangkat kita? Mari kita bersukaria. Saudara, sukacita. Puji Tuhan, saudara, hari ini adalah hari yang bahagia. Kita boleh berkumpul bukan karena kekuatan kegagahan kita, tapi Tuhan Yesus ada di tengah kita. Sehingga kita bisa berbakti pada hari ini. Kita bisa beribadah pada hari ini karena Tuhan ada di tengah kita. Kita angkat pujian, berbakti dengan senang. Berbakti dengan sang bersalah banyak, hati merasa girang, bisa menghilangkan. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan sang, berbakti dengan sang bersalah banyak, hati merasa girang, susah pun hilanglah. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan sang, berbakti dengan sang bersalah banyak, hati merasa girang, susah pun hilanglah. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan sang, berbakti dengan sang bersalah banyak, hati merasa girang, susah pun hilanglah. Berkatalah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan sang, berbakti soal utama, haleluya. Tuhan memberkati hatimu dan airmu, Dia menyembuhkan penyakitmu. Berbakti soal utama, haleluya. Tuhan memberkati hatimu dan airmu, Dia menyembuhkan penyakitmu. Amin. Dengan berbakti, Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Dengan kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kita semua. Itu sebabnya kita bersama-sama adalah patut mengagungkan Tuhan Yesus. Dan kita angkat pujian kembali. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian, Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam Tuhan. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Kami bawa pujian ke dalam Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam Tuhan. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam Tuhan. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Lagi sungguh kami bawa pujian. Bawa pujian ke dalam Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam Tuhan. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Kami persembahkan bawa pujian dan sujud. Ya, puji Tuhan, saudara. Puji-pujian telah kita naikkan bahwa hati kita membawa pujian di rumah Tuhan. Dan yang lebih terindah dalam diri kita saat Tuhan akan berfirman lewat hambanya.
Itu sebabnya persiapkan hati, pikiran kita agar firman yang akan kita dengar benar-benar masuk dalam hati dan tubuh. Kita angkat pujian, kembali kita menaikkan ucapan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu selalu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau sebagai ucapan syukur dari hidup kami, Bapa. Dan yang terindah saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk menjalankan selanjutnya, Bapa. Kami serahkan penyampaian kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa. Kami siap dengar firman, kami siap untuk tetap ada bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Sebelum kebenaran-Ku aku bentangkan melalui hamba. Biarlah tiap-tiap dirimu semakin menyadari bahwa tanda-tanda yang telah aku bentangkan di hadapan tiap dirimu, peristiwa lepas peristiwa itu menjadi pengingat dan peringatan bagi tiap dirimu hamba-hamba. Semakin bertekun dan semakin bertekunlah. Jangan ada di antaramu yang lebih suka dengan apa yang dunia sodorkan dan dunia nyatakan saat ini. Kalau engkau semakin bertekun dalam kehendak dan kebenaran, maka dirimu akan menikmati bagaimana pemeliharaan dan pertolonganku yang apa
Tuhan nyatakan di dalam kehidupan tiap itu. Banyak hal yang telah Engkau lewati hamba-hambaku. Namun aku ingatkan kepada tiap dirimu bahwa semua yang Engkau alami dan lewati itu belum sebanding dengan apa yang akan Engkau alami di hari-hari yang akan datang. Aku ingatkan perkara ini agar tiap-tiap dirimu waspada dan berjaga, dan jangan engkau lengah. Tetaplah sandarkan hidupmu hanya kepada aku Yesus Tuhan. Aku Yesus Tuhanmu ada dan hadir di tengah himpunanmu, dan aku memberkati tiap engkau. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu perjuanganmu, namun ingat, aku akan membayarnya berlipat ganda kalau engkau mau setia dan setia di dalamnya. Aku Yesus Tuhan ada di tengah himpunan muda saat ini, dan aku memberkati tiap engkau. Demikian aku Yesus Tuhanmu berfirman. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami serahkan penyampaian firman pada hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tempat dan waktu kami serahkan kepada Tuhan. Shalom, saudaraku. Halo. Shalom, Om Eka dan Tante. Shalom, PSTI Hindu, Semua. Pak Riki dan Bu Dani dan jemaat. Shalom Pak Hari, Salam. Dani, Pak Wijaya, nggak kelihatan. Oke, saya coba share screen ya. Saudara bisa lihat? Kita judulnya hari ini menjadi hamba Tuhan yang dewasa dalam pengajaran. Iya. Itu makin pas. Bacaan kita diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kalau ini gimana? Saya bacakan. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang Allah, supaya dengan ucapan syukur dimakan oleh orang yang kaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani atas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Yang terakhir, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bagian yang pertama, ayat 1 mengatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Pasca COVID ini, saudaraku, di YouTube, kalau kita lihat, baik lewat handphone maupun laptop, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bermunculan. Kita sebagai hamba Tuhan menjadi sumber bertanya bagi jemaat. Jadi kita harus tahu persis, dengan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, kita menjelaskan kepada jemaat mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini dikatakan waktu kemudian setelah Rasul Paulus dan segala orang angkatannya meninggal. Dan ini jelas sekali yang kita alami saat ini, saudaraku. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat. Nah, mulanya adalah orang yang murtad, saudaraku. Orang murtad itu meninggalkan ajaran yang pokok. Mereka masih ada di bagian kita sebagai orang Kristen, tapi ajarannya sudah menyimpang. Nah, yang sekarang muncul itu, maaf saya harus sebut namanya, Erastus Sabdono. Dia mengajarkan Yesus itu bukan Kristus. Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Yesus itu adalah utusan. Ya, kalau saya jawab sama jemaat, dia memang utusan. Utusan dari surga. Pada mulanya adalah firman. Ya, ayat 14-nya, 1 Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Nah, itulah Yesus. Jadi dia bukan utusan dari kota ke kota, tetapi dari surga. Nggak ada yang dari surga selain Tuhan. Jadi kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, itu adalah ajaran yang sebenarnya lama, itu munculnya dari Arianisme yang ditolak oleh gereja mula-mula. Akhirnya dihidupkan oleh Saksi Yehova. Nah, kita tahu Saksi Yehova udah bukan bagian dari orang Kristen sebenarnya. Jelas itu. Nah, ini orang Kristen ngopeni lagi gitu loh, saudaraku. Istilahnya, makanan yang dibuang, dicuci, ditaruh di piring lagi, dan orang suka. Saya jelas mengatakan itu sesat, saudaraku. Ini salah satu contohnya. Nah, banyak, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan harus tahu, karena kita menjadi sumber yang ditanya oleh jemaat. Nah, itu salah satu contohnya, saudaraku. Nah, bagaimana suatu ajaran itu yang ternyata sesat tetapi bisa diterima oleh jemaat? Ini kasusnya begini, saudaraku. Nah, kita harus tahu ajaran yang benar dulu, saudaraku. Kalau kita tahu pengajaran yang benar, luar itu pasti salah, saudaraku. Kisah Para Rasul pasal 2, saya bacakan ayat 22, 23, dan 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah
dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Nah, ini ajaran pokok gereja. Jadi kalau dalam Wahyu pasal 12, gereja diibaratkan perempuan yang berhiaskan 12 bintang. Ini adalah ajaran rasul-rasul. Inilah ajaran yang sebenarnya, saudaraku. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ini ajaran pokok, saudaraku. Ayat 23 dan 24 ini. Ini dilanjutkan, saudaraku. Dan melalui Petrus ini, saudaraku, pada waktu pencurahan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat pada hari itu. Kita tahu Injil Yohanes ada 21 pasal, dan tentang Yesus siap untuk disalibkan itu mulai dari ayat 12. Jadi di setengah Injil Yohanes itu memuat tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, kemudian mati, 3 hari kemudian bangkit, naik ke surga, dan menurunkan Roh Kudus. Itu ajaran mula-mula yang tidak bisa ditawar, saudara. Inilah ajaran rasul-rasul. Paulus pun mengajarkan di mana-mana adalah sebagai orang saksi yang melihat secara langsung. Yohanes, maksud saya, Yohanes itu dia menceritakan bahwa dialah teman yang menjadi manusia, baik di dalam Injil Yohanes maupun suratan Yohanes. Nah, ajaran yang di luar ini, saudaraku, itu sesat ini, bukan ajaran yang maksud ajaran rasul-rasul, saudara. Ya. Seperti halnya misalnya Mormon, sidang saksi Yehova. Banyak sekali, saudaraku. Nah, kita lihat bagaimana sebuah ajaran sesat itu bisa diterima, saudaraku. Ajaran sesat itu karena hal yang sesat disampaikan secara berulang-ulang, secara masif oleh orang-orang yang berpengaruh, akhirnya bisa diterima karena merasa kesesatan itu. Nah, saudara, ini gambar bakso, saudaraku. Saya ibaratkan ajaran sesat itu munculnya seperti bakso ini, saudara. Sejarah bakso. Bakso itu, saudaraku, yang aslinya, saya tanya pada orang, ini kan maksudnya sebenarnya Chinese food ya, aslinya itu bukan dari Wonogiri ya, saudaraku. Kalau yang kita kenal kan bakso itu dari Wonogiri. Saya tanya pada seseorang yang memang orang Chinese asli dari Bangka gitu, bener nggak Jul, saya bilang, bahwa sebenarnya bakso itu adalah
daging babi gitu. Iya benar. Jadi asalnya dari kata dan kho. Kok itu daging babi, kho itu bulat gitu kan. Jadi bentuknya bulat. Nah, ini ceritanya adalah seorang anak yang sayang pada orang tuanya. Orang tuanya sudah tua begitu kan. Tapi ingin makan daging babi. Nah, akhirnya karena nggak punya gigi, anaknya yang sayang itu berusaha untuk memenuhi keinginan orang tuanya gitu kan. Akhirnya dicacahlah daging babi itu sampai halus, dibikin bulat-bulat, direbus. Nah, setelah dibumbuin dan lain sebagainya, jadilah bakso. Nah, itu bakso yang sebenarnya itu. Tapi yang ada di pasaran kita sekarang ini, ada bakso tapi bakso daging sapi. Tapi namanya tetap bakso, saudaraku. Ada bakso ikan, namanya bakso, saudaraku. Dagingnya ikan. Nah, kemarin sore lewat di depan rumah kan, biasanya nggak lewat. Apa ini, ting, 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 itu saya pikir wedang ronde gitu kan. Ternyata bakso ayam, saudaraku. Jadi bakso tapi dagingnya ayam. Tapi orang kita nggak menanyakan apa sejarahnya bagaimana sih bakso gitu kan. Yang lebih sesat lagi ada bakso gepeng, saudaraku. Udah dagingnya sapi, bentuknya gepeng, tapi tetap bakso, saudara. Nah, jadi yang namanya kesesatan itu, saudaraku, nggak ditanyakan lagi. Bagaimana munculnya seperti itu, saudaraku. Jadi kesimpulannya, suatu teori walaupun salah, bila diajarkan berulang-ulang secara konsisten oleh orang-orang yang berpengaruh, akan menjadi suatu kebenaran yang menyesatkan. Nah, ini saudaraku. Jadi, kebenaran sesat itu muncul sebagai suatu teori yang salah, tapi diajarkan berulang-ulang, saudara. Secara konsisten oleh orang-orang yang berpengaruh, sehingga menjadi suatu kebenaran, tetapi kebenaran yang menyesatkan, saudaraku. Ini yang perlu kita sadari. Salah satunya adalah ini, saudaraku. Nah, ini saudara Tony Benihin, saudaraku. Benihin ini ajarannya adalah teologi kemakmuran, saudara. Teologi kemakmuran, dia juga mempraktekkan tumbang dalam roh dan juga Toronto Blessing yang tertawa di dalam roh itu, saudaraku. Dia mendapatkan ajaran dari seniornya itu Kathryn Kuhlman, saudara. Sebenarnya saya sudah curiga dari dulunya. Tapi setelah dia muncul pertama kali sebagai ajarannya teologi kemakmuran itu tahun 90-an, saudara. Tahun 90-an, kemudian ketika Billy Graham meninggal, dia akhirnya bertobat dan mengakui bahwa ajarannya adalah salah, saudara. Ya. Billy Graham itu meninggal umur 99 tahun, saudaraku, di tanggal 21 Februari tahun 18, saudara. Jadi ajarannya itu dihitung dari tahun 90 sampai 2018, 28 tahun, saudaraku. Puji Tuhan, tanggal itu hari-hari setelah Billy Graham meninggal itu, saudaraku. Nah, oh ini nih. Aduh, mana nih? Ya, Benihin lahir tanggal 3 Desember 52 di Jaffa, Tel Aviv, Israel. Dia emigran dari Palestina, dari Yunani. Tahun 68 pindah ke Kanada setelah perang 6 hari. Pertama kali berkhotbah umur 22 tahun. Ajarannya teologi kemakmuran. Mulai tahun 90, tumbang dalam roh, Toronto Blessing,
yang tertawa dalam roh. Pelayanannya meliputi siaran TV, internet, majalah, menulis buku, dan ini hanya saudaraku. Kita bertobat dari teologi kemakmuran beberapa hari setelah Pastor Billy Graham meninggal. Jadi ajarannya saudaraku tahun 90 sampai 18. Saat ini dia sudah enggak mengabarkan lagi tentang teori kemakmuran, teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu orang bisa mendapatkan kemakmuran dan kesehatan, saudaraku, melalui persembahan persepuluhan dan persembahan kasih. Itu teorinya teologi kemakmuran. Tapi kenyataannya dia sakit jantung, saudaraku. Yang mengajarkan sendiri sakit jantung. Dan akhirnya dia bertobat, saudaraku. Itu tahun 18. Tapi ajarannya sampai sekarang masih ada orang yang mengajarkan, saudara. Jadi kalau di antara saudara, khotbahnya tentang berkat-berkat melulu, saudaraku. Bertobat loh, saudaraku. Itu ajaran sesat loh, saudaraku. Ajaran yang kita alkitabiah, saudaraku. Memang Tuhan Yesus memberikan berkat. Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus bisa memberikan mujizat. Tapi bukan itu tujuan utamanya Tuhan Yesus turun ke dunia, saudara. Tujuan utamanya adalah dia disalibkan untuk menebus setiap orang yang percaya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya setuju dengan Pak Hari bahwa kekristenan itu tidak lepas dari Yesus yang disalib, yang mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Harus itu, saudara. Di luar itu bisa diragukan, saudara. Nah, ini salah satu contohnya, saudara. Ajaran teologi kemakmuran. Saya sudah nggak mengkutipkan, saudaraku, sejak tahun 2018. Ajarannya sampai sekarang masih, saudaraku, masih ada orang-orang yang mengajarkan itu, mengkhotbahkan itu, saudaraku. Makanya perlunya khotbah itu hasil dari mempelajari sendiri Alkitab, itu lebih bertanggung jawab, saudara. Berikutnya, mana tadi? Oh, itu. Ayat 6. Saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus terdidik, saudaraku. Bagaimana terdidik? Itu banyak membaca firman, saudaraku. Itu di ayat berikutnya nanti bunyinya begitu, saudaraku. Seperti kita ketahui, Rasul Paulus yang menulis surat ini dia adalah orang yang terdidik, saudaraku. Dia belajar dari Gamaliel, tapi hebatnya, saudaraku, walaupun dia orang yang pintar, tapi pelayanannya jelas diwarnai oleh karya Roh Kudus. Itu yang paling penting, saudaraku. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Kenapa ini disebut tekunlah dalam membaca kitab-kitab suci? Kitab sucinya berapa, saudaraku? Sucinya ada 66 buku, saudaraku. Perjanjian Lama dan Baru. Ini disebut kitab-kitab suci karena pada waktu itu Alkitab belum berbentuk seperti yang kita punya. Ini belum dikanonisasi, saudaraku. Makanya disebutnya kitab-kitab suci, saudaraku. Jadi bertekun itu
bukan cuman baca satu perikop atau satu pasal, saudara. Sekarang banyak orang lebih bertekun main handphone, saudaraku. Main handphone itu bertekun sampai 2 jam, saudaraku, lebih, saudaraku. Tapi ketika baca Alkitab, baru satu pasal sudah ngantuk, saudaraku. Nah, ini menyalahi ajarannya Paulus. Bertekunlah dalam membaca kitab suci, dan dalam membangun dan dalam mengajar. Ini adalah tradisi orang Yahudi, saudaraku. Tuhan Yesus juga mengajar di sinagog, saudaraku. Jadi membangun dan dalam mengajar. Jadi dikatakan supaya dia juga membacakan untuk membangun dan mengajar jemaat, saudara. Ini bertekun, saudara. Artinya bertekun itu mau bekerja keras gitu. Kalau membaca ya membaca sampai memakan waktu yang lama, itu bertekun, saudara. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi, supaya kita tidak stuck di dalam iman, tidak berhenti, tidak mandek, saudaraku, harus ada usaha untuk bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam menggunakan karunia ini, karunia roh maupun karunia pelayanan, saudaraku. Ketika semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Berikutnya adalah awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Paulus mengajarkan untuk mengawasi diri sendiri, saudara. Ini perlu kejujuran, saudara. Perlunya kejujuran, saudaraku, bahwa kita harus mengawasi diri sendiri. Karena kebanyakan orang lebih pintar mengawasi orang lain, saudaraku. Mengawasi khotbahnya orang lain, mengawasi kehidupan orang lain, lupa mengawasi diri sendiri. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ada 2 hal, saudaraku, yang perlu diawasi, yaitu diri sendiri dan ajaran. Supaya antara kehidupan kita itu sinkron, saudaraku. Dengan kata lain, kita ini menjadi hamba Tuhan yang berintegritas. Apa yang kita ajarkan, itulah yang kita kerjakan. Sebagaimana guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, guru yang agung. Dia menyadari betul, saudaraku, bahwa satu teladan itu lebih berarti daripada beribu-ribu kata nasihat, saudara. Jadi satu teladan saja itu lebih bermakna daripada beribu-ribu kata nasihat. Orang bisa lupa dinasehati. Tetapi kalau orang melihat teladan yang kita kerjakan, orang akan bisa, oh maksudnya ini ya ajarannya. Begitu, saudara. Makanya perlu mengawasi diri sendiri dan awasilah ajaranmu. Kalau tiap pagi saya pergi ke sekolah, saudaraku, saya lihat bagaimana orang-orang itu mencuri start di lampu merah, saudaraku. Karena pada umumnya di perempatan itu lampu merah itu berjalan satu arah begitu, saudaraku. Jadi berhentinya 3 kali orang lain berjalan gitu kan. Nah saya perhatikan, saudaraku,
di antara orang yang tertib sama orang yang tidak tertib, lebih banyak yang nggak tertib, saudaraku. Padahal di depan sana nanti lampu merah, nanti orang yang mencuri start itu kesusul juga gitu loh, saudara. Nah, ironisnya kadang-kadang ibu atau bapak-bapak yang antarkan anaknya ke sekolah juga mencuri start, saudaraku. Nah, ini kan sesuatu yang keliru, saudaraku. Jadi anaknya nggak usah diomongin, dia belajar dari bapaknya atau mamanya yang nganter naik motor gitu kan, bahwa lampu merah bisa diterobos. Nah, ini adalah teladan, saudara. Nah, kita dijadikan Allah sebagai teladan bagi jemaat, ini bagi hamba-hamba Tuhan. Dan jemaat bisa melihat apakah gembalanya itu sesuai dengan ajarannya. Itu perlunya kita dewasa di dalam ajaran kita, supaya kita bisa bertanggung jawab. Bertokunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kayaknya ada yang terlewat ya. Saudaraku, saya tampilkan ayat yang ke-12, ini terlewat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Paulus mengajarkan supaya Timotius itu dewasa, saudaraku. Jadi dewasa itu apa? Paulus mengajarkan Timotius untuk dewasa. Jangan sampai ketika dia melayani dalam keadaan yang masih muda diremehkan begitu, saudara. Karena untuk dewasa itu bukan soal tua atau muda, saudara, tapi soal tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Orang yang bisa bertanggung jawab itulah yang dewasa. Nah, jadi untuk bisa dewasa, ya ini ayat 16 ini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Kita tidak perlu sibuk mengawasi orang lain, saudaraku. Orang lain belum tentu juga merepotkan kita gitu. Jadi awasilah diri sendiri aja supaya kita benar-benar di hadapan Tuhan yang mengutus kita. Kita ini didapati sebagai orang yang dewasa di dalam pengajaran. Dengan berbuat demikian, kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Yesus memberkati kita. Itu yang kita sampaikan. Kita akan menyembah Tuhan. Ya. Kita akan datang pada Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Saja segala bangsa yang berkuasa dan layaklah segala bangsa
sujud kepada Engkau layak Kudus, layak sembah besadan besadan dan karyamu hadirat dalam kerajaan bangsa yang maha kuasa yang yang segala bangsa sujud padamu. sebab Layak kudus, layak sembah dan segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak yang kudus, layak disembah. segala bangsa sujud Kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layak Sembah. Yaraba yaraba takashaka yaraba 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 takashaka yaraba 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 lama 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 yaraba
Kami langsung. Selamat malam Bapak Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kami boleh menikmati ibadah Zoom pada sore hari ini Tuhan. Baik untuk puji-pujian dan kami bawakan Tuhan biar supaya menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pak Kuncoro. Tuhan, Engkau beri pengurapan seterusnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, berkati akan Tuhan pelayanannya, menjangkau jiwa-jiwa, menangkan keselamatan bagi jiwa-jiwa, dan juga ya Tuhan berkati akan keluarganya, anak-anaknya Tuhan, apa yang dikerjakan boleh berhasil Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bu Yaya juga yang sudah mengambil bagian. Engkau berkati dan berkati ya Bapa, biar supaya Tuhan apapun Tuhan yang menjadi Tuhan pergumulan mereka dan juga Tuhan pelayanan mereka untuk jiwa-jiwa Tuhan, Engkau pun yang akan Tuhan membawa mereka Tuhan lebih lagi Tuhan datang kepada untuk keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan Engkau tentukan untuk diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah boleh hadir di ibadah Zoom pada sore hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan akan pengurapan-Mu agar Tuhan tetap kuat dalam pengajaran roh ya Bapa yang sudah Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa melalui hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Eka boleh sebagai ketua dalam sinode GSI Tuhan, biarlah diberikan kekuatan kesehatan dan juga Tuhan pengurapan hikmat marifat untuk tetap dapat membimbing setiap hamba-hamba-Mu yang tersebar Tuhan mulai dari Medan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, juga Jawa Barat dan Bali, Batam, juga yang kami tidak dapat sebutkan Bapa, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan ya Bapa membawa setiap hamba-hamba-Mu tetap tekun dan tekun Tuhan menjadi teladan dan juga ada kepekaan Tuhan dalam setiap pengajaran-pengajaran yang akan diberikan Bapa, supaya hanya pengajaran roh yang daripada Engkau Tuhan yang disampaikan Bapa. Dalam kami mengiring Engkau Tuhan, bukan saja Tuhan berkat yang akan harus kami tuntut daripada Engkau, tetapi kami mau juga Tuhan selalu dapat untuk menderita bersama dengan Engkau Tuhan, dan Engkau Bapa yang memberikan kekuatan segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau sudah jamin Tuhan, dan keselamatan yang kami Tuhan kejar setiap saat Tuhan, biarlah menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa negara kami hanya inginkan Tuhan pemimpin yang takut akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan hanya kehendak-Mu yang Tuhan Engkau berikan kepada
setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari ibu kota sampai dari pemerintah tertinggi sampai kepada daerah-daerah Tuhan, supaya tidak ada penyelewengan-penyelewengan yang lebih besar lagi Tuhan, tetapi dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan, Engkau tegakkan keadilan-Mu Bapa, dan biar supaya Tuhan rakyat Indonesia Tuhan boleh tetap sejahtera dan damai Tuhan, terutama bagi kami yang beribadah Tuhan, supaya ada kebebasan beragama ya Bapa, untuk kami tetap beribadah bebas Tuhan, untuk kami datang kepada Engkau tidak ada larangan ataupun intimidasi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan Tuhan akan segala pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu Bapa, mulai dari pelayanan jemaat sampai kepada anak sekolah minggu ataupun remaja Tuhan, biar supaya tetap tegak, dan juga Tuhan akar-Mu Tuhan, akar pengajaran itu tetap tertanam dan menjadi kuat dari mereka masa masih kecil ya Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala pelayanan dan pergumulan ya Bapa, supaya doa-doa dari supaya setiap hamba-hamba-Mu pun Tuhan, Engkau yang menjawabnya Tuhan dengan waktu yang tepat dan cara-Mu yang tepat. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang belum dapat hadir saat ini, Engkau pun tetap pelihara dan berkati, dan juga untuk waktu yang akan datang Tuhan, biar supaya kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk beribadah di Zoom ini dengan lebih Tuhan, banyak lagi Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami serahkan Tuhan akan segala acara selanjutnya ya Bapak, baik penglihatan Tuhan, kami juga Tuhan siap mendengar Tuhan apapun pesan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapakku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah dengar puji-pujian, dan sudah ada doa syafaat. Firman yang tadi sudah disampaikan jelas sekali. Ya, pada ayat yang terakhir, awasilah. Ayat yang awasilah dirimu sendiri. Ya, awasi dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Awasi dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Yang kerap kita abai adalah awasi diri. Kalau awasi diri itu lemah, ajaran pun akan lemah. Ini bahaya sekali. Bahaya. Sebab bisa masuk unsur lain. Lewat buku-buku, lewat tayangan TV, lewat HP. Ya. Lewat HP. Sekarang yang perlu, apakah kita meluaskan Roh Kudus? Ya, luaskan Roh Kudus untuk bisa menyaring apa yang kita dengar dan untuk bisa mengoreksi diri sendiri. Bahkan disebutkan di sini, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi dengan kita melakukan kontrol diri, kontrol ajaran, nah, kita menyelamatkan diri, menyelamatkan orang yang bersama dengan kita. Itu penting. Itu penting sekali. Itu kunci untuk kita betul-betul hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Apalagi sekarang kita hidup di penghujung zaman akhir. Ya, puji Tuhan. Apa? Ya, puji Tuhan. Sekarang saya persilakan siapa yang dapat pesan Tuhan dalam bentuk penglihatan. Ada nggak? Mudah. Hah? Mudah. Ada, silakan. Silakan. Ya. Puji Tuhan,
Saya sampaikan penglihatan yang saya dapat hari ini, tetapi ini berulang karena tanggal 25 Desember tahun 2023 saya juga dapat yang sama di itu waktu saya hadir di ibadah Natal di tempatnya Pak Kuncoro. Penglihatannya bukan berbentuk penglihatan, tetapi sebuah kalimat itu mengatakan, aku akan menegur manusia, mengingatkan manusia melalui alam. Aku akan menegur dan mengingatkan manusia melalui alam. Dan hari ini kalimat itu kembali didengungkan oleh Tuhan. Nah, itu kalimat yang saya dengar. Kemudian penglihatannya saya melihat bendera negara kita itu dalam keadaan berkibar. Tetapi pada saat bendera itu berkibar, tiba-tiba ada tangan yang lain itu yang coba ingin mengibarkan bendera tandingan. Jadi ada bendera tandingan, cuman Tuhan tidak perlihatkan benderanya seperti apa. Yang kelihatan itu Tuhan perlihatkan ada satu jalan yang begitu panjang sekali, dan kita hamba-hamba Tuhan berserta dengan jemaat kita masing-masing berjalan di jalan tersebut. Tetapi pada saat kita berjalan di jalan tersebut, ada beberapa yang merasa lelah, merasa penat di dalam berjalan karena jalannya itu memang panjang. Lalu ada beberapa di antara kita itu yang terhenti di pinggir jalan, tidak keluar dari jalan, tetapi tetap ada di jalan tersebut, tapi terhenti. Lalu mereka mulai memperhatikan keberadaan kakinya, ada yang lecet, ada yang pegel, ada yang sakit. Di tengah kondisi seperti itu, tiba-tiba ada satu tangan yang bercahaya yang menyodorkan satu bungkus, saya tidak jelas, tetapi itu ternyata adalah minyak, dan minyak itu diserahkan kepada kita yang merasa pegal dan sakit tadi. Dan saat minyak itu dioleskan ke tubuh itu, Tuhan perlihatkan mereka bisa kembali berjalan mengejar teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu lewat. Dalam kelihatan itu Tuhan perlihatkan kita bersama-sama itu diikat oleh tali yang begitu bercahaya, tetapi pada saat kita masing-masing diikat oleh tali yang bercahaya itu, tali itu semakin lama semakin kencang, sehingga kita satu dengan yang lain semakin berhimpit. Dan di saat kita terikat itu, akhirnya diri kita itu hilang, tetapi yang ada, yang nampak, yang diikat oleh tali itu hanya sebuah salib yang begitu bercahaya. Dan salib itu semakin lama ditarik ke atas, naik ke atas, dan sampai akhirnya banyak yang melihat keberadaan dari salib itu. Hanya ini Tuhan berikan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Jadi pertama itu tulisan atau perkataan Tuhan bahwa aku akan ini dengan alam menegur. Tuhan akan pakai alam untuk mengingatkan dan menegur. Itu betul sekali. Makanya kita mesti peka, ya. Jangan kita anggap kejadian-kejadian alam yang bersifat yang tidak nyaman itu sebagai peristiwa biasa. Belakangan ini, sesuai dengan penglihatan tadi, ya, belakangan ini kita tahu khususnya di Indonesia saja, ya, sudah ada berapa kejadian belakangan ini, gempa, ya, kemudian banjir, ya, ini yang banjir bandang, ya, luar biasa. Jadi ini perlu menjadi satu peringatan dan teguran. Jangan-jangan kita anggap itu sebagai hal yang bersifat alam. Nah, sekarang sudah ada pesan Tuhannya, makin meneguhkan dan memastikan. Jadi posisikan diri kita pada posisi yang benar. Jadi nanti mengartikan kepada jemaat juga benar, ya, tidak salah. Puji Tuhan. Yang lain apa tadi? Berjalan semua. Kita sedang berjalan, kemudian ada yang capek. Ya. Ininya, terus ada minyak, Tuhan. Puji Tuhan. Dalam perjalanan kita melihat Tuhan, melayani Tuhan, ya ada saat-saat kita lelah. Tapi mesti waspada. Janganlah kelelahan itu membuat kita menjadi terhenti total. Sebab Tuhan berikan kepada kita minyak, yaitu urapan. Dengan minyak urapan, dengan kuasa roh,
kita bisa kuat dan segar kembali. Ya, puji Tuhan. Apalagi Salib, salib, ada salib, kemudian salib itu diangkat ke atas. kita semua jadinya himpunan kita bercahaya, lalu kemudian menyatu, kemudian disatukan dan dihimpit sepertinya sakit, sepertinya susah, tapi justru dari situ himpunan ini yang ditekan sampai menyatu berubah jadi salib. Salib yang bercahaya ini kemudian naik. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Jadi apapun yang tiap kita alami dan hadapi sesuai dengan firman Tuhan tadi, ya jelas sekali proses Tuhan sedang berjalan atas kita. Jangan ingkar dari pengajaran. Ya meskipun tekanan tindisan dalam bentuk apapun lewat yang bagaimanapun, gambaran tadi menyatu, makin ditekan, itu makin berat. Tapi tujuannya agar betul-betul menyatu dalam roh. Ya, Roh Kudus terus akan mendidik kita supaya daging kita ini mati. Itu maksud Tuhan. Dan dengan demikian kita satu itu satu, bukan satu karena merek gereja atau organisasi, tapi satu dalam roh, dalam pengajaran. Itu yang menyelamatkan. Itu yang dijanjikan Tuhan. Puji Tuhan. Apalagi? Udah. Oke. Ada yang lain? Ada penglihatan yang lain? Dari siapa lagi? Tidak ada? Oke. Kalau Ya, tidak dari ada, Sumedang. hah? Ada. Silakan. Ya. Sumedang. Sumedang, Dari silakan. Yaya. Ya. Ya, ada, saya baca, karena sudah ditulis, ada payung besar yang bercahaya, ada di setiap peserta yang hadir ibadah pada saat ini. Yang kedua, ada hamparan bunga palsu. Nah, yang ketiga, ada beberapa pohon yang ditebang, tapi lama-lama muncul batang kecil, jadi ada tunas baru yang tumbuh. Untuk kita berjaga-jaga, karena ada menghadapi angin. akan ada hembusan angin, dan angin itu lama-lama akan menjadi besar dan akan kalau kita tidak berjaga, kita akan terkena oleh hembusan angin tersebut. Untuk keluarga Pak Wijaya, berjaga-jaga akan datang seekor anak kucing. Tiap kita berjalan Menghadapi dan kita sementara berjalan, lama-lama kita mengarah kepada kerikil-kerikil yang tajam. Jadi jalannya itu ada kerikil-kerikil yang tajam. Nah, di tengah kita ada buli minyak dan air anggur. Di tengah kita ada buli minyak dan air anggur. Demikian, Tuhan berkati. Tuhan berkati, puji Tuhan dengan pesan-pesan Tuhan. Ini makin berjelas. Tuhan hadir di himpunan ibadah kita, meskipun sifatnya Zoom. Karenanya perhatikan pesan-pesan Tuhan dalam bentuk penglihatan yang disampaikan tadi. Dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, apalagi? Udah. Oke. Masih ada lagi yang lainnya. Pesan Tuhan lewat penglihatan. Udah cukup. Ya kalau nggak ada pengumuman ya untuk doa di Salatiga ya. Jadi untuk supaya doa puasa ini berjalan, ya kalau sepertinya Tante umumkan gitu, kalau bisa ya tiap jemaat yang ngumpulin dah gitu dananya ya untuk mendukung doa puasa ini. Kalau bisa ya. Yang dihimbau aja. Ya, hanya ini himbauan aja ya. Tiap jemaat ngumpulin ya untuk dananya, yaitu untuk dana doa puasa. Memang kita
menjalankan hal ini dengan iman, tetapi kita pun juga harus bertindak juga, ya, berjaga-jaga agar Tuhan pun juga akan campur tangan di dalam semuanya itu. Karena selama ini memang kita mengadakan doa puasa itu dengan iman, yakin Tuhan pasti mengadakannya. Amin. Tapi apa salahnya kalau kita ya belajar untuk Berpartisipasi. berpartisipasi lah, Saling- untuk saling mendukung atau untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, yaitu dengan kita mempersembahkan kasih, persembahan kasih, ya, untuk kemuliaan Tuhan, ya. Setuju enggak? Setuju. Hah? Setuju. Setuju. Silakan mulai dari bulan ini, ya, atau mulai minggu depan kalau saudara-saudara berbakti kebaktian, nah adakan satu kolekte, ya, kolekte ekstra untuk persembahan kasih untuk dana doa puasa di Salatiga, ya. Terima kasih atas partisipasinya dan atas kerjasamanya, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya, ya. Jadi tiap jemaat itu ada gitu persembahan kasih untuk doa puasa. Nah, kalau pribadinya mau ngasih juga itu silahkan saja, terserah, ya. Bebas untuk berbuat, memberi dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati saudara-saudara semuanya, ya. Dan apa yang saudara berikan untuk Tuhan, Tuhan akan campur tangan dan memberkati kembali saudara-saudara. Terima kasih, saudaraku yang kasih. Mungkin yang lainnya ada yang tambahan gitu. Bu Dani, Salatiga gimana? Ya, Tante. Om, Tante. Ini dari Yohanes Rakyat. Ya. Oh iya, iya, Ya, silakan. kebetulan bulan kemarin kita ada rapat di Jawa Tengah. Jadi rencana doa puasanya nanti bulan Juni. Coro lagi. Pas liburan sekolah itu kemungkinan tanggal 17 sampai 20. Jadi kurang lebih mungkin 2 bulan lebih, ya. Ya, 12,5. Jadi nanti bulan Juni, Om, Tante. Doa puasanya tanggal 17 sampai 20. Oh, Nah, tanggal 17 sampai tanggal 20 ya, bulan Ya. Juni. Ya, Iya, kalau iya. nggak ada perubahan. Jadi, ya mungkin sekedar info saja, itu untuk biaya kemungkinan diperkirakan per orang itu kurang lebih 200.000, Tante, Om. Jadi nanti bagi jemaat, kalau mungkin kira-kira berapa orang yang berangkat, nah per orang itu kurang lebih biayanya 200.000 gitu. Seperti itu aja gambarannya. Ya, nanti tempatnya seperti tempat yang seperti biasa di LP3 itu yang sering kita pakai di situ. Itu dari kami, ya kebetulan saya sebagai ketua panitia, Tante, Om. Itu hanya Oh, iya. info Udah. sementara. Ya. Ya, ya. Oke, berkati Yohanes. Ya. Haleluya. Jadi doa puasa tanggal 17 sampai tanggal 20 ya. Dan Ya, tolong itu. kasih tahu kepada yang lainnya juga yang tidak hadir malam ini ya, biar mereka pun juga tahu. Masih ada. Ya, nggak apa-apa. Supaya dari sekarang mereka mempersiapkan diri dan juga dana untuk berangkatnya, ya biaya untuk berangkat supaya mereka juga mempersiapkan diri dan menabung dari sekarang. Ada lagi yang lainnya, Ibu Dani, ada nggak? Mari Bu Dani, Besok mulai. tanggal 8 kita rapat terakhir untuk doa puasa, Tante. Oh, tanggal 8 apa? April. April. Besok April. April tanggal 8. Nah, kita mau rapat terakhir, terus kemudian setelah disepakati, nanti Om kasih temanya, biasanya kan tema dari pusat. Ya, ya, ya. Nah, dari pusat, terus baru kita kirim undangan-undangan itu lewat HP. Itu kan ketuanya Pak Yohanes sudah bilang. Jadi supaya ada persiapan-persiapan dan memang diperkirakan liburnya anak sekolah itu dari tanggal berapa ya?
Ya, yang kita mau pakai antara tanggal 17, jadi hari Senin sampai Kamis. Ya. Supaya bisa banyak yang ikut. Tapi terserah nanti keputusan juga besar. Bagaimana kasih masukan-masukan selanjutnya. Jadi supaya bisa sinkron. Gitu. Ya. Soal biaya tetap seperti Tante sudah umumkan, kami sudah mulaikan dan sudah ada tabungan nanti untuk doa puasa. Kalau di jemaat yang lain kita nggak tahu. Kita sudah mulaikan sejak Tante bicara di acara Zoom itu, kami langsung sudah laksanakan. Jadi sudah ada, nggak khawatir, sudah ada. Dan kita percaya selama doa puasa itu di mana-mana itu mesti ada sisa, nggak akan pernah kurang. Cuma seperti yang diberitakan Pak Yohanes itu memang agak naik, Tante, untuk ideal, untuk kamarnya. Untuk kamarnya sebenarnya ya masih lumayan, cuma kena pajak. Maka Itu satu diperkirakan kamar jadi 4 orang atau 3 orang? 4 orang, ada orang. yang isi Tambah, 3. ya. Ya, ada yang isi 3, nanti ditambah kasur. Iya. Bisa. Nah, makanya segera kita rapat dan kemudian disebar undangan itu. Siapa-siapa yang mau ikut, karena saya mau terus kamarnya, mau pesan tempat, karena liburan seringkali penuh. Iya, betul. Ya, itu saja. Mungkin nanti ada masukan-masukan yang lain, nanti langsung Pak Yohanes kan kirim ke pusat. Iya. Boleh. Ya, itu saja. Sementara baru itu saja, Tante. Tuhan berkati. Terima kasih ya atas kerjasamanya untuk acara doa puasa ini. Ya. Semuanya kita akan bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, ya, supaya acara ini benar-benar berjalan dengan lancar dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, ya, sehingga Tuhan yang akan melakukan semuanya sesuai apa yang menjadi Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, terima kasih atas semuanya ini. Dan ada lagi yang mau ditambahkan, siapa? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, cukup sampai di sini pengumumannya, ya, dan kita akan tutup dalam doa. Ya, Pak? Bulan depan gimana? Bulan depan apanya? Ya, masih tetap bulan depan ada Zoom lagi, ya. Dan Tante minta supaya kalau bisa semuanya hadir, ya, jangan ada alasan untuk pelayanan, dan minta supaya ada pelayanan hari Senin terakhir itu jangan sampai diisi, ya, harus dikosongkan. Kosongkan, ya, itu. Jadi Senin Supaya yang terakhir itu bersama-sama. tolong kosongkan dan pakai untuk hari yang lain saja, ya, atau diganti oleh hari yang lain. Sebab Zoom ini kan nggak tiap hari, sebulan sekali, nggak seminggu sekali, hanya sebulan sekali. Masa hanya sebulan sekali kita nggak manfaatkan baiknya, gitu ya. Bukan untuk kebersamaan, ya, bukan untuk Tante sendiri atau Eka, bukan, untuk kita semuanya, untuk kebersamaan, supaya kita saling berkomunikasi lewat Zoom ini, ya, saling tahu apa yang menjadi, ya, saling mendoakan, ya, mendengarkan firman Tuhan, dan juga ya mungkin ada beban berat atau perlu didoakan, nah, bisa pada waktu itu kita sampaikan, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa, tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di
dalam surga ku Terima kasih. Malam-malam Ya, anak-anak itu. Sikina Malam-malam Bapak Surgawi, terima kasih banyak. Malam-malam anak-anak kita datur malam-malam masyarakat. Kita malam masyarakat itu. Firman-Ku datang bagi tiap dirimu hamba-Ku. Aku Yesus Tuhan sangat mengasihi tiap dirimu. Aku sangat tidak menginginkan bila ada di antaramu yang sampai tersisih karena ajaran-ajaran manusia. Bukan karena hal-hal yang bersifat tim. Karena aku dapatkan ada di antaramu yang mulai melirik kepada ajaran yang bukan dari aku Yesus Tuhan. Aku sangat menginginkan dan sangat menghendaki agar segeralah yang sudah mulai bercampur baurkan ajaran yang bukan dari aku dengan ajaran yang aku berikan kepadamu. Aku tidak mau ibadah itu bercampur baur dengan hal-hal yang bukan dari aku Yesus Tuhanmu. Aku sudah dapatkan hal ini, karena itu ku ingatkan kepada tiap dirimu hamba-Ku. Aku Yesus Tuhan sangat menghendaki agar kehidupan pribadimu, kehidupan ibadahmu, kehidupanmu benar-benar berkenan kepada aku Yesus Tuhanmu. Ingat dengan sungguh kedatanganku tidak lama lagi. Waktunya sudah sangat dekat dan semakin dekat. Karena itu para hamba-Ku dan anakku, waspadalah dengan dirimu sendiri. Karena si jahat akan terus berusaha dengan segala trik tipu dayanya untuk menjerat dan menjebak, untuk mengelabui di antaramu, untuk hal-hal yang bukan dari aku Yesus Tuhan. Ingat dengan sungguh apa yang sudah tiap dirimu lakukan dan kerjakan bersama aku Yesus Tuhanmu. Jangan sampai itu menjadi tidak jadikan dirimu sebagai rekanku, sebagai bagian dari tubuhku. Jangan sampai apa yang tiap dirimu lakukan yang tidak sesuai dengan firman-Ku akan membuat apa yang tiap dirimu sudah kerjakan. Dan aku telah menyiapkan mahkota dan pahala. Jangan sampai itu tidak menjadi bagian di antaramu. Aku Yesus Tuhan mengingatkan perkara ini karena aku mengasihi tiap dirimu. Kedatanganku tidak lama lagi. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Bertindaklah tegas dan tegas, teguh dan teguh. Jangan ada kompromi sedikit pun dengan hal yang bukan daripadaku. Untuk tiap dirimu aku sudah lengkapi. Untuk pengertian, untuk membedakan antara yang bukan dariku dan yang dari aku Yesus Tuhanmu. Karena itu hamba-hambaku dan anak-anakku, aku Yesus Tuhan mengingatkan perkara ini. Karena ku dapatkan sudah ada di antaramu yang melakukan yang tidak aku kehendaki. Waktunya sudah demikian singkat. Waspadalah dengan dirimu, waspadalah dengan tipu daya si jahat. Aku Yesus Tuhan mengasihi tiap dirimu. Karena itu hamba-hambaku, aku Yesus Tuhan mengingatkan dengan sungguh agar kau teguh berpegang teguh pada firman-Ku, pada pengajaran-Ku. Unsoro hambaku suami istri, aku Yesus Tuhan selalu ada bersamamu. Tapi aku mengingatkan pada dirimu sekarang ini, berjaga dan berwaspadalah, karena berbagai jebakan-jebakan dari si jahat telah menghadang dan akan terus menghadang. Namun aku Yesus Tuhanmu untuk memberikan kepadamu kemampuan mengatasi semua jerat-jerat si jahat itu. Aku Yesus Tuhan mengasihimu sekeluarga.
tiap dirimu hambaku dan anakku, pegang teguh kebenaranku, jangan ada di antaramu yang mulai berpaling kepada yang bukan kebenaranku. Waktunya sudah semakin dekat. Aku Yesus Tuhan mengasihimu. Kuralama sangkana dikinatakan. Dan sekarang terimalah berkat dari aku Yesus Tuhanmu. Aku menyertai dan aku memberkati tiap dirimu. Demikian firmanku. Bapak Surgawi, terima kasih banyak Bapak. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam firman-Mu, dalam kehadiran yang nyata Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu, lewat kehadiran-Mu di tiap-tiap diri kami, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi, jadikan tiap kami Bapak sebagaimana yang Engkau sudah tetapkan, dan tolong Bapak Surgawi, mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, mengerjakan apa yang menyenangkan hati-Mu, agar hidup yang kami jalani benar-benar berguna dan berguna untuk selalu memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah bersama dalam Zoom ini Tuhan, dengan berkat yang kami sudah terima dari-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Oh iya, nanti bulan depan perjamuan suci ya, kita mengadakan perjamuan suci. Ya. Pas. Ya, Om. Ya. Siap. Siap ya, siapin itu rotinya yang banyak ya. Terlebih hati kita ya. Tetap siap. Ya, terima kasih Kuncoro ya telah menyampaikan firman Tuhan. Ibu Heni terima kasih atas doa syafaatnya, dan Yaya telah pimpin puji-pujian. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Ya. Tuhan. Ya. Tante. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, katanya bebas ini. Perjamuan bulan depan tolong diingatkan sebelumnya Tante, supaya nggak lupa. Mungkin pas mau acara Zoom itu tolong diingatkan supaya nggak lupa perjamuan itunya. Oh iya, bulan depan, pertemuan bulan depan. Ya, sebelum acara. Tidak, seminggu sebelumnya kan? Ya, oh, seminggu sebelumnya, ya. Ya, Okay. agar persamaan kudus kan, agar nanti kita juga persiapan masing-masing di tempat masing-masing untuk perjamuan kudusnya gitu maksudnya. Iya. Ini juga kan sebenarnya Tante ngasih tahu tes sebulan sebelumnya gitu ya. Ngasih tahu. Ini ada Zoom, diadakan Zoom lagi sekarang mulai ke anak bulan Maret. Sebenarnya mah, tapi ya tetap ada yang pelayanan katanya, ada tugas yang nggak bisa ditinggalin katanya. Padahal sebelumnya masih jauh-jauh udah dikasih tahu. Iya. Ya, didoakan saja. Didoakan saja supaya hatinya dilembutkan. Betul, amin. Ya, kita saling doa aja. Hatinya diberi kerinduan. Ya. Selamat malam ya, selamat Sampai Malam, ya, sedang pamit. Sedang pamit. Yuk. Mas. Ruth, selamat malam. Ruth ya. Iya.